Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fitriah, kelas 9. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerpen yang berjudul Cinta Segitiga antara Ari, Nasya, dan Ilham. Awal perdekatan mereka bermulai saat ujian liburan kelas mereka. Mereka sekarang masih duduk di bangku satu kelas SMA. Ari mulai mendekati Nasya dan terus mendekatinya. Ari pun merasa bahwa ada harapan untuk masuk ke hatinya Nasya. Sampai suatu malam, Ari mengungkapkan perasaannya kepada Nasya, namun Nasya menolaknya. Tapi dalam sela penjelasan, Nasya mengatakan bahwa ia memiliki perasaan yang sama terhadap Ari, namun ia belum siap berkomitmen dalam hubungan. Setahun lamanya, mereka dekat tanpa kejelasan. Dan perasaan yang dimiliki Ari semakin besar. Ari mencoba berulang untuk mengungkapkan perasaannya pada Nasya, namun berulang kali juga Nasya menolaknya. Kesabaran dimiliki Ari. Akhirnya Nasya menerima cintanya Ari dengan satu syarat, yaitu tidak mempublikasikan hubungan mereka. Ari pun setuju, dan Ari dan Nasya dekat dan saling mencintai satu sama lain. Akhirnya mereka lulus SMA dan kuliah di kota, di tempat yang sama. Di hubungan mereka tiada kebohongan, dan Nasya bercerita pada Ari bahwa ada seseorang yang sangat menyukainya. Ari tak menyangka bahwa seseorang itu adalah Ilham, sahabatnya sendiri. Ari dan Nasya bingung harus memilih yang mana antara sahabat dan kekasih. Akhirnya Ari dan Nasya memutuskan hubungan mereka dan berjauhan agar tidak ada yang terluka antara satu sama lain. Mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya akan menceritakan cerpen tentang tak konsisten. Suara alarm berdering begitu nyaring, mengusik tidur nyenyak seorang Nathan. Dia enggan membuka mata, namun akhirnya terpaksa ia buka. Oh Tuhan, Nathan kaget melihat jam, ternyata sekarang sudah pukul 7 pagi. Nathan langsung bergegas mandi dan tanpa sarapan ia berangkat ke kantor. Sampainya Nathan di kantor, Nathan telat mengikuti pertemuan pagi ini karena telah dimajukan lebih awal dari biasanya dengan alasan Bapak Direktur ada keperluan di luar kota. Permisi Pak, saya boleh masuk? Tanya Nathan, izin kepada Bapak Direktur yang memimpin pertemuan. Silahkan masuk. Tetapi maaf, proyekmu diganti oleh saudara Arkan. Kenapa Pak? Saya hanya telat 15 menit. Maaf saudara Nathan, ini bukan masalah lama atau tidaknya Anda terlambat, namun ini tentang kekonsistenan Anda dalam bekerja. Jelas Bapak Direktur dengan tegas. Langsung seketika Nathan hanya bisa terdiam dengan wajah pucatnya. Setelah pertemuan ini selesai, Nathan berjalan gontai pergi menuju meja kerja miliknya. Ada apa Tan? Kok telat? Memang salah saya semalam begadang nonton bola sampai melupakan proyek penting yang sangat menguntungkan saya. Walah, harusnya kamu harus lebih mengurangi hobimu, sambung Meri sedikit memberi nasihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putra Mandani. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerpen yang berjudul Kejujuran.
Kejujuran itu memanglah susah dilakukan, akan tetapi di balik kejujuran terdapat kebahagiaan yang indah sekali. Sama halnya dengan ceritaku kali ini. Ketika dulu kala saya masih SD, masih belum paham apa itu tentang kejujuran. Sehingga pilihan buat berbohong serta jujur itu masih banyak yang terjadi saat mengalami tes nasional di SD. Kala saat itu tes sudah berlangsung, bisa jadi banyak temanku yang mencontek. Sampai pada akhirnya temanku berdialog padaku, "Sil, aku bawa contekan nih, kau mau nggak?" Aku menjawab, "Ya, aku mau." Ucapku dengan menerima kata tersebut. Dahulu saat tes itu saya tidak begitu mengetahui tentang mukjizat dari suatu kejujuran. Aktivitas mencontek cuma kulakukan pada satu pelajaran, yaitu matematika, yang tidak begitu kupahami materinya. Sampai akhirnya pengumuman kelulusan juga datang. Diriku serta sahabatku begitu tegang dikala menunggu hasil tes. Dan waktu itu kepala sekolah berkata kalau seluruh siswa lulus. Kami seluruh sangat bahagia. Saat ini cuma menunggu nilai hasil dari tes di ijazah keluar. Sehabis 1 bulan lamanya ijazah ku terima. Dikala itu saya telah duduk di bangku SMP. Nyatanya nilai matematika kurang baik. Diriku cuma menemukan nilai 4,0. Sebaliknya nilai yang lain besar. Dikala itu ku merenung, bernostalgia dikala saya tesku. Baru ingat dahulu ku mencontek saat tes mata pelajaran matematika. Setelah itu hasil dari sikap mencontek merupakan menemukan nilai kurang baik serta mata pelajaran yang lain yang saya kerjakan dengan kemampuanku mencapai nilai hasil yang baik. Perihal itu terapkan dikala tes di SMP. Saat diriku niatkan berjujur dalam mengerjakan tes nasional kali ini karena saya tidak ingin mengulangi perbuatan dahuluku di SD. Kali ini modul yang sudah kupelajari serta yang dianjurkan guruku di kelas seluruhnya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di LJK dengan tenang tanpa sesuatu keraguan. Sampai akhirnya penerapan tes juga berakhir. Saat ini cuma tinggal menunggu hasilnya. Kurang lebih 1 minggu pengumuman datang. Kepala sekolah membacakan hasil tes nasional dan siswa yang mencapai nilai paling tinggi berjumlah 5 siswa saja yang mendapatkannya. Seluruh siswa tegang menunggu hasilnya. Setelah itu kepala sekolah membacakan satu persatu para siswa yang mencapai peringkat 5 besar yang sampai pada pembacaan siswa yang mencapai peringkat awal. Siswa yang mencapai peringkat awal adalah ucap kepala sekolah. Seluruh siswa begitu tegang menunggu kelanjutan perkataan dari kepala sekolah. Ananda Sila Ardila diiringi senang taharu atas kerja kerasku sepanjang ini tidak percuma. Setelah itu seluruh sahabat berikan selamat padaku. Kemudian kepala sekolah berkata padaku kalau peraih peringkat awal hendak menemukan beasiswa sekolah di kota. Diriku begitu bahagia mencermatinya. Anggapanku tentang kejujuran itu memanglah benar. Jika jujur itu bahwa senang walaupun awal mulanya itu susah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Rizal Putri. Di sini saya akan membacakan kembali cerpen yang berjudul tentang rahasia. Pagi ini nampak begitu cerah. Matahari mulai menampakkan sinar keemasannya. 2 remaja 17 tahunan sedang asik berdebat benda guru di atas sepeda yang melaju kencang. Angin berhembus membuat jebak keduanya berkibar dengan anggulnya. Apa? Kamu suka sama siapa sih? Kok selama kita berteman kamu tidak pernah ceritakan tentang itu? Ayolah cerita apa? Aku penasaran, sahut Putri sambil menggayuh sepedanya. Duh Putri, ini sudah ke-735 kali kamu menanyakan hal itu kepadaku. Sudahlah, tunggu saat yang saja. Lagi pula Umi bilang tidak baik menggembarkan perasaan kita. Nanti takutnya bisa zina hati tahu, jawab Alfa sambil melemparkan senyum kepada Putri. Ya kamu ini curang deh, selama ini aku kan selalu cerita sama kamu
kalau sudah jatuh cinta, bahkan mungkin kamu juga masih hafal 13 pria yang dijumpai sejak masih TK. Apa curang? Ucap Putri sambil bersungut-sungut memperlambat gayuan di badannya. Haha, dasar bodoh, kan sudah kubilang tunggu saja, nanti saya aku akan tahu jika ada seorang laki-laki datang ke rumahku untuk menemui Umi dan abiku. Kamu tenang saja, kamu akan jadi orang pertama yang tahu tentang itu. Percaya kepadaku Putri, jawab Afas dan karakter yang selalu melekat pada dirinya. Iya, selalu saja begini, tapi aku bukan janjimu ya apa. Awas saja kalau kamu bohong. Iya sahabatku tersayang, ujar Apa sambil menggigitkan senyum pedainya. Putri Hairunisa dan Apa Safitri adalah pasangan sahabat sejak masih dalam ayunan ibunya. Ya, ibu mereka juga pasangan sahabat yang tak terpisahkan. Mereka saling mengenal sejak dunia putih biru hingga sudah beranak dua saat ini. Oleh karena itulah Putri dan Apa layaknya saudara. Kamu kemana-mana selalu berdua. Sudah 17 tahun mereka bersahabat. Orang-orang di kita selalu bingung dengan persahabatan mereka. Bagaimana tidak? Apa yang sangat anggun, ramah dan tidak banyak bicara bisa bersahabat dengan Putri yang urakan dan iseng pada teman-temannya. Pernah suatu hari Putri membuat masalah besar di kelas. Lalu dengan tenangnya Apa yang membereskan semuanya. Apa selalu menjadi malaikat penolong bagi Putri. Lalu mengapa Apa mau bersahabat dengan Putri selama itu? Entahlah, itu tetap menjadi sebuah pertanyaan besar untuk teman-temannya di sekolah. Apa, ayo cepat bereskan barang-barangmu, ayo kita pulang, aku sudah lapar, teriak Putri dari luar jendela kelasnya. Iya Putri, sebentar, kebiasaan deh, kamu gak sabaran kalau sudah jam pulang, jawab Apa seraya membereskan barang-barangnya. Siang itu sangat terik, para pengendara mobil dan motor rasanya sedang berbalapan di jalan raya. Debu jalanan menghalangi pandangan mata. Apa dan Putri menunggu bis di halte depan sekolahnya. Apa mengambil dompetnya di dalam tas untuk menyiapkan ongkos pulang, namun tidak sengaja selembar foto terjatuh dari dompetnya dan terbawa angin terbang ke jalan raya yang sangat ramai. Apa terkejut dan refleks berlari mengambil selembar foto tersebut. Brak, terdengar suara tabrakan yang sangat keras. Apa terhuyung bangkit di pinggir jalan. Orang-orang sudah merungut di jalan. Apa melihat bercak darah di kaca mobil yang berhenti tepat di sebelahnya. Dan Putri tersungkur tak berdaya di tengah jalan. Darah segar terus mengalir dan membuat jilbab putihnya berwarna merah. Putri tertabrak mobil tepat setelah menarik Apa ke pinggir jalan. Apa pingsan saat itu juga. Putri terus Apa menyimpan rahasia besar di rumah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Malia Ramadhani. Saya akan menceritakan tentang cerpen Akibat Tidak Disiplin. Roni seorang karyawan di salah satu PT Sawata. Ia termasuk karyawan yang pintar, namun ia kurang disiplin, sering terlambat dan menyabaikan tugas yang dipercepat kepadanya. Suatu hari, Roni ditugaskan mengerjakan proyek di luar kota karena di rumah ia tidak pernah bisa bangun. Jika tidak bangun oleh ibunya di luar kota, ia tidak akan bangun sendiri. Hal ini bukan hanya menyebabkan ia telat bekerja, namun juga menghilangkan proyek berharga perusahaan tempat ia bekerja. Keesokan harinya setelah ia kembali ke ibu kota dan masuk kantor, ia dipanggil atasannya. Apa yang kamu lakukan, Roni? Kenapa kamu tidak menghadiri
bangun pagi jika tidak dibangunkan ibu saya, Pak. Jujur, Roni. Saya kecewa. 2, 3.